dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Irot MTH, KMJ GPB Jemaat Getsemani DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Mari berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 107 pada bait 8 dan 9 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian. Yang
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Rohani, dengan hati yang penuh sukacita, kami menyanyikan pujian dan syukur di hadapan-Mu. Pengorbanan dan kebangkitan Kristus telah memberikan bagi kami semangat untuk tetap kokoh di tengah berbagai tantangan hidup yang dialami saat ini. Ketika ada saudara-saudara kami yang menangis, merintih dalam kepedihan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kami Engkau rahmati dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami tetap dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Karena itu kami membuka hati kami untuk-Mu Tuhan. Bimbinglah kami untuk terus tinggal di dalam kasih karunia-Mu dan belajar untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga hidup kami terus mewartakan kebangkitan-Mu kepada semua orang melalui karya-karya hidup yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus penebus kami berdoa. Amin. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini, di mana pembacaan nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 107 bait 1 sampai yang ke-9. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa kudus. Kita berdoa.
Di minggu kedua sesudah Paskah ini, ya Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh ada dalam kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan pada hari ini, di mana kami dituntut untuk mengerti Engkau Allah yang esa dalam karyanya. Berfirman ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9 berkata, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyisakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang membara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucap syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sementara mengikuti ibadah minggu hari ini secara online. Kiranya kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan boleh melingkupi senantiasa kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di minggu kedua ini, di sesudah Paskah, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk mengerti dan memahami benar apa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk umatnya, untuk menandakan betul bahwa Allah itu esa dalam tindakannya. Nah, keesahan itu di mana? Kita dapat lihat. Nah, baik, Bapak Ibu, kita sadari bahwa sesungguhnya satu hal yang paling senantiasa diharapkan oleh kita manusia dan umat adalah wujud kesetiaan
kesetiaan yang bukan hanya sebagai suatu ungkapan janji, ya, atau sebagai sesuatu yang diucapkan dengan biasa-biasa saja, tetapi adalah sesuatu yang betul-betul boleh dialami oleh Tuhan. Nah, hari ini kita melihat seperti bacaan yang kita temui ayat yang pertama dari Mazmur 107 ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal pertama yang mau dikatakan di sini adalah bahwa Israel, umat Tuhan, sekalipun memang menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan, apalagi bahwa mereka benar-benar dalam keadaan seperti suatu perjalanan ke bara kehidupan, membutuhkan sesuatu kepastian. Nah, karena itu yang pertama diajak oleh pemazmur juga untuk kita adalah sikap bersyukur. Bapak dan saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang hal yang menyangkut bersyukur menjadi sesuatu yang seharusnya juga kita sebagai umat Tuhan tidak ada satu paksaan atau satu yang kita lakukan untuk melakukan hal itu. Artinya semata-mata hidup itu adalah bersyukur gitu. Ya, hidup itu adalah sesuatu yang bersyukur. Nah, karena itu pada waktu ketika Israel diingatkan oleh Tuhan, maka diminta bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, baik ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa ini bukan soal suatu tindakan yang baik dalam pengertian yang biasa, tetapi dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika bicara tentang kejadian dalam penciptaan. Tuhan melihat semuanya itu baik. Artinya dalam kebaikan Tuhan itu Dia melihat kepada kita dan kepada umatnya, kita benar-benar ada dalam karya ciptaannya, apalagi sebagai manusia, sebagai gambar Allah. Itu maksudnya. Jadi bersyukur bahwa Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang sungguh-sungguh sebagai manusia yang merupakan gambar Allah. Nah, saudaraku, karena itu makanya diminta untuk sungguh-sungguh bersyukur. Nah, lalu kemudian hal yang kedua yang menarik untuk kita renungkan bersama pada minggu ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada kata yang penting dari ayat ini, yaitu kasih setia Tuhan. Ya, kasih setianya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang kalau kita berbicara tentang sesuatu yang menyangkut kasih setia, ini dalam penafsirannya terkait dengan apa yang dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata chesed. Chesed, ya. Nah, kata chesed ini sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tidak hanya berbicara tentang kasih setia, tapi juga dengan tindakan yang boleh dibilang bahwa Allah menyatakan belas kasihan. Jadi kasih setia yang dinyatakan dengan belas kasihan. Karena kata kasih itu ada hubungan dengan tindakan itu. Nah, kalau bicara tentang kasih setia, Bapak Ibu dan saudari, ya, maka kita dapat melihat sesuatu yang sungguh, ya, boleh dibilang hal yang mau mengatakan kepada umat, ya, kepada kita semua, bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan, ya, jadi hubungannya itu adalah hubungan yang
menyatakan bahwa hidupnya atau keberadaan Allah itu dinyatakan sepenuhnya kepada kita. Jadi kalau kita memahami tentang kasih setia itu sesuatu yang boleh dibilang tanpa batas, ya, tanpa sesuatu yang dianggap sebagai di luar akal. Artinya bahwa manusia sulit untuk mengerti, untuk memahami ketika firman Tuhan mengatakan tentang kasih setia ini dalam arti tindakan Allah adalah tindakan yang total, tindakan yang di luar akal, di luar nalar manusia Allah berbuat. Sama halnya kan kita di minggu kedua sesudah Paskah ini memahami dan menghayati apa yang terjadi dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Ya, Bapak Ibu, hari ini di minggu yang sungguh-sungguh di mana kita boleh berada ini diajak untuk menerima betul, mengalami betul bagaimana kasih setia Tuhan itu terlibat dulu dalam kehidupan kita. Jadi dia bukan sebuah cerita, dia bukan suatu hal yang ungkapan biasa, tetapi adalah sesuatu yang sungguh-sungguh, ya, kita umat akan mengalaminya. Dan saat kita mengalami, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, ada hal yang kita tidak akan pernah tahu, tapi Tuhan melakukannya. Itu kasih setia Tuhan. Ya. Nah, jadi disitulah kemudian ayat ini selanjutnya memberikan satu gambaran bahwa, ya, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ini menggambarkan tentang bagaimana ketika Israel dalam pembuangan dan kemudian dikembalikan, ditebus, ya, diselamatkan dari suasana perbudakan, dari suasana di mana mereka kehilangan harga diri, harga kemanusiaan, harga sebagai umat Tuhan. Tuhan tebus, Tuhan kembalikan. Nah, itulah tindakan Allah yang dikatakan seperti kasih setia Tuhan. Ya, nah ini maknanya. Jadi dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu dan Saudari, itu diajak merenungkan dengan sungguh saat ini, ya, oleh firman Tuhan, ya, bahwa sebagaimana di ayat 89 yang menjadi pemimpin kita, ya, pemazmur mau mengingatkan, ya, bahwa kasih setia Tuhan, ya, harusnya direspon dengan tindakan bersyukur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Coba lihat, ya, diulang lagi, ya, Bapak Ibu. Jadi maknanya, sadarilah bahwa yang Tuhan kerjakan dan buat lewat karya penebusannya memang sesuatu yang boleh dibilang dalam tanda petik yang mengerikan, menyeramkan, tetapi kemudian memberikan satu pencerahan atau pengharapan yang pasti tentang kehidupan itu dalam peristiwa kebangkitannya. Nah, hari ini kita belajar melihat ketika pemazmur katakan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Apa maknanya? Ya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu dan Saudara, ini tindakan Allah yang sungguh menggambarkan tentang kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan semua dilakukan tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini maknanya bahwa kita kan hanya diminta bersyukur. Kenapa? Karena bukan kita dan bukan saudara yang bisa menghadirkan Tuhan, tetapi karena Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyatakan dirinya, maka ada respon itu yang Tuhan minta. Hanya melakukan tindakan bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, nah, itu kita bisa lihat dalam Alkitab seringkali diceritakan dengan begitu gamblang, ya. Nah, kita lalu
melihat lagi, ya, kalau temanya hari ini Bapak Ibu berkata Esa dalam karyanya, pada akhirnya, ya, dalam hubungannya dengan keset tadi, kasih Tuhan dan ada belas kasihan Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu, apa yang pada akhirnya Pemasmur Baru katakan dengan tegas kepada kita. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Balik lagi ya, persoalan kebaikan tadi. Di sini saya cuma mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudari, memang lagi sebagai umat kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Ya, tentunya juga ada yang sudah menjalani vaksinasi ya, dengan lengkap. Tapi tetap ada masih semacam kecemasan, kekhawatiran. Nah, itu biasa. Nah, hari ini kita diingatkan, ya, bagian-bagian hidup kita yang memang dipenuhi dengan ketidakberdayaan kita itu, Tuhan mau bilang bahwa ada geser, ada kasih setia Tuhan. Coba pahami, dikatakan di situ tidak terkecuali, dalam arti tidak ada batasnya dan tidak menuntut sesuatu. Ini maknanya adalah bahwa Tuhan mampu menjangkau hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tuhan mau penuhi untuk kebaikan hidup ini. Di sini dikatakan Dia menjamin dipuaskannya kita yang dahaga, dikenyangkan kita yang lapar. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan untuk kita boleh merasakan tenang dan damai kalau tanpa kasih setia Kristus Tuhan. Ya, kalau Mazmur katakan kasih setia Allah. Tapi dalam kaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan dan kemudian kita aminkan dengan kebangkitannya dalam kuasanya, kita diajak hari ini, ya, mari dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan menjangkau hal-hal yang kita senantiasa seringkali rasakan sebagai yang mengganggu, bahkan yang mungkin membatasi kehidupan kita. Mungkin kita sekarang beribadah di rumah, ya, tetapi tolong renungkan. Ketika kita beribadah, jangan dong beribadah di rumah tapi ya sambil dengan kegiatan. Ya, waktu beribadah benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Tuhan mau mengisi kehidupan kita dengan kasih setianya. Ya, Tuhan mau supaya kita mengalami kepuasan, kekenyangan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengisi kehidupan kita, supaya kita dikatakan dengan kebaikan Tuhan kita mengalami hidup yang betul-betul terjamin. Nah, inilah yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu. Jadi saya berharap Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah sedang menyaksikan akan ibadah ini melalui online, bukan semata-mata kita katakan nanti di gereja baru rasanya ada semacam kuasa. Tidak. Kalau kita merenungkan benar kebenaran firman Tuhan ini, saya ingatkan tadi bahwa kasih setia Tuhan tidak terjadi di satu ruangan, tapi dalam segala hal, dalam hal-hal yang di luar dalam kita, di luar semua keterbatasan kita, Tuhan datang dan hadir dan menyatakan kasih setiaku ada padamu dan bagimu. Lalu kemudian yang Tuhan minta apa? Bersyukur. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur karena yang Tuhan sudah buat yang lalu, Tuhan buat yang kita rayakan dalam kematian dan bangkitannya, itu yang Tuhan buat untuk selanjutnya dan seterusnya. Itu dalam pengertian esa dalam karyanya. Keesahan Allah itu bukan sesuatu yang tunggal, yang diam, tapi keesahan Allah itu adalah yang berproses. Keesahan Allah karena Dia Allah yang menjadi manusia, yang kemudian mati dan bangkit. Lalu keesahan Allah itu yang menyatakan di dalam Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Jadi jelasnya Allah hidup, Allah berkuasa. Bersyukurlah, lalu pada akhirnya tetaplah percaya kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan berkati kita. Selamat menikmati kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Amin.
Firman Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pada termati, naik ke surga, di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ada dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kita kasih Tuhan kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini melalui Mazmur kami disapa untuk tetap bersyukur, karena dengan bersyukur ada pengharapan, dan kami yakin ketika kami ada dalam pengharapan yang sungguh dalam Tuhan, maka kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Engkau benar-benar memberikan kami kepastian tentang hidup. Kebaikan Tuhan nyata, sehingga kami tetap merasakan hari ini, di minggu kami beribadah, benar-benar Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami. Tuhan, terima kasih. Berkati akan kehidupan pelayanan di jemaat menabur kasih di Jakarta Utara ini. Tolong Tuhan, Engkau yang sudah mempercayakan penata layanan kepada para presbiter yang di dalamnya, pendeta, diaken dan penatua, juga kepada unit-unit misioner, baik pada kategorial, komisi, panitia bidang yang ada, bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan. Engkau kiranya memberkati, melindungi, dan senantiasa memberikan kepastian bahwa di gereja ini, di jemaat ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami tetap beribadah dengan pasti sekalipun melalui online, tapi kami percaya lawatan dan jamahan Tuhan tetap nyata. Terima kasih. Berkati juga akan kehidupan jemaat-Mu yang mengalami penderitaan karena sakit dan perawatan di rumah maupun rumah sakit. Tuhan tolong jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu boleh mereka alami. Manakala dalam bersama kami memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan melakukan yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, kiranya sukacita, syukur yang boleh dialami oleh jemaat-Mu karena pertama usia, kelahiran maupun perkawinan, biarlah itu menjadi bagian dari kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Berkati juga tentang kehidupan anak-anak dalam kehidupan pribadi keluarga kami, Bapak. Tolong mereka, masa depan mereka dalam nama Tuhan. Rangkul mereka dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Selamatkan anak-anak kami, berikan masa depan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, terutama ketika mereka memasuki dunia pendidikan yang dalam waktu dekat direncanakan akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Tolong Tuhan, supaya mereka dipersiapkan dengan sungguh, dilindungi oleh kuasa Tuhan, supaya mereka diselamatkan benar, agar mereka tetap memiliki masa depan dalam Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana mereka boleh berada. Terima kasih Tuhan, kalau pemerintah dengan tegas memberikan kesempatan pertama-tama untuk orang tua kami mengalami vaksinasi, supaya mereka juga paling tidak boleh memiliki kekebalan dalam rangka untuk menangkal virus corona. Tolong kuatkan, teguhkan iman orang tua kami, tetap iman mereka menjadi yang terbaik, agar menjadi berkat bagi anak cucu, mewariskannya yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka benar-benar boleh merasa bahwa hidup ini tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan tolong semua penata layanan berlangsung, kegiatan yang boleh dilakukan kiranya itu menjadi berkat yang sungguh besar bagi kehidupan dalam kebersamaan persekutuan dan kesaksian jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang berjuang terus untuk bagaimana dapat
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat, terutama dalam rangka menangkal COVID-19. Tuhan, mereka yang sudah bekerja dengan begitu gigih dan sungguh-sungguh memperjuangkan hidupnya demi nyawa orang lain, tolong berikan mereka senantiasa kekuatan keteguhan iman Tuhan, agar mereka benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Mereka telah diselamatkan. Terus kami berdoa Tuhan bahwa minggu yang lalu saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami bencana alam dahsyat. Banyak jiwa yang kemudian boleh mengalami di mana Tuhan memuliakan mereka. Tolong Bapak, selamatkan anak-anak-Mu, selamatkan Nusa Tenggara Timur Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan kembali, supaya mereka benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah bagian hidup mereka yang senantiasa peduli untuk apa yang mereka butuhkan dan memberikan pengharapan agar mereka tetap percaya bahwa kehidupan mereka akan tetap dijamin dalam keselamatan yang ada dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami semua dalam kehidupan di mana Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah persekutuan dan kesaksian pada pagi hari ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang dianugerahkan kepadamu. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan menuntutkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan memberkati. Allah sumber kemurahan juga kebajikan.
Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan menjadi berguna bagi orang lain. Dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Coba kasih Tuhan, hiduplah dalam ucapan syukur agar kita dapat memaknai perjalanan hidup bersama Tuhan, membentuk sejarah kehidupan dalam perjalanan iman untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Kristus bagi dunia. Mari berdiri, kita hidupkan di Jemaat 344 ayat 1, 2, dan 3. Coba Tuhan, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan